Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati, program studi Perbankan Syariah semester 12. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan, mulai dari analisis rasio keuangan, analisis perubahan laba kotor, analisis perubahan pendapatan. Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Jenis-jenis analisis rasio keuangan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan menurut Sutrisno 2012. Rasio keuangan diperoleh dengan cara menghubungkan elemen-elemen laporan keuangan. Ada dua pengelompokan jenis-jenis rasio keuangan. Pertama, rasio menurut sumber dari mana rasio dibuat, dan kedua, yakni rasio menurut tujuan penggunaan rasio yang bersangkutan, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Yang kedua, analisis perubahan laba kotor. Pengertian perubahan laba kotor. Perubahan laba kotor perlu dianalisa untuk mengetahui penyebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau kenaikan, maupun perubahan yang merugikan atau penurunan. Pada dasarnya, perubahan laba kotor itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah penjualan, di mana hasil penjualan disebabkan oleh perubahan harga jual persatuan produk dan perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan. Faktor kedua adalah harga pokok penjualan. Perubahan harga pokok penjualan disebabkan oleh harga pokok rata-rata persatuan dan perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan. Khairul Rozak 2015. Selanjutnya, analisis perubahan pendapatan. Pentingnya analisis perubahan pendapatan. Analisis perubahan pendapatan merupakan analisa yang menganalisis setiap pos-pos di laporan laba rugi yang secara terperinci. Sangat penting karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan, sehingga mengetahui sebab-sebab perusahaan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau kenaikan maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau penurunan, sehingga akan dapat diambil kesimpulan dan atau diambil tindakan seperlunya untuk periode-periode berikutnya. Operating rasio. Operating rasio merupakan antara biaya usaha keseluruhan atau harga pokok penjualan ditambah dengan biaya usaha dengan penjualan neto. Angka 100% dikurangi operating income to net sales sama dengan operasi rasio. Faktor yang mempengaruhi laba bersih: 1. Biaya, 2. Harga jual, 3. Volume penjualan. Analisis perubahan laba kotor. Adapun faktor-faktor perubahan laba kotor, yang pertama, perubahan harga jual, yang kedua, perubahan kuantitas produk yang dijual, yang ketiga, perubahan harga pokok penjualan persatuan produk, yang keempat, perubahan kuantitas harga pokok penjualan, yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Selanjutnya, analisis titik impas atau break even point atau biasa disebut BEP. Pengertian titik impas. Pengertian titik impas atau BEP adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue penghasilan
sama dengan jumlah biaya atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Persyaratan yang diperlukan dalam analisis titik impas, yang pertama, bahwa prinsip variabilitas biaya dapat diterapkan dengan tepat. Yang kedua, bahwa biaya-biaya yang dikorbankan harus dapat dipisahkan menjadi dua kelompok biaya, yakni biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, bahwa yang dikelompokkan sebagai biaya tetap tersebut akan tinggal konstan sepanjang kisaran periode kerja atau kapasitas produksi tertentu. Artinya tidak mengalami perubahan walaupun volume produksi atau volume kegiatan berubah. Yang keempat, bahwa yang dikelompokkan sebagai biaya variabel itu akan berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Yang kelima, bahwa harga jual per unit barang itu akan tetap saja tidak naik atau turun berapa saja jumlah unit barang yang dijual. Bahwa tingkat harga umum tidak akan mengalami perubahan harga kisaran tertentu yang dianalisis. Kemudian analisis kredit. Dalam analisis kredit terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama, penilaian laporan keuangan. Penilaian laporan keuangan adalah proses evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap informasi keuangan yang terdokumentasikan dalam laporan keuangan suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi. Kedua, sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja adalah keseluruhan aktiva yang lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Pada umumnya, sumber modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dipenuhi dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Yang ketiga, rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Pada sebuah perusahaan, kegiatan penerimaan kas dan pengeluaran kas menjadi bagian yang sangat rentan terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan. Yang keempat, perhitungan kebutuhan kredit dan daftar anggaran kredit. Perhitungan kebutuhan kredit adalah proses untuk menentukan sejumlah dana yang diperlukan oleh individu atau entitas untuk membiayai tujuan atau proyek tertentu. Yang terakhir, analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan menurut Fahmi 2012, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Cara mengukur kinerja keuangan. Untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan terdapat beberapa metode dan rasio keuangan yang dapat digunakan. Berikut metodenya. 1. Analisis laporan keuangan. 2. Rasio keuangan. 3. Analisis tren. Keempat, perbandingan dengan benchmark. 5. Analisis cash flow. Yang keenam, analisis pendapatan dan biaya. Evaluasi pertumbuhan dan efisiensi. Analisis return on investment atau biasa disebut ROI. Yang terakhir, tinjau prospek masa depan.